Banyak kisah manusia yang mendapat hidayah di tempat tak terduga, seperti kisah hijrahnya Jojo Ali Yusuf, seorang dai muda yang kerap berdakwah di dunia maya dan safari syiar lintas provinsi di seluruh Nusantara. Mantan bandar narkoba ini mendapat pencerahan dan berpindah ke dalam iman Islam ketika berada di balik terali penjara. Kisah kelam sejarah silam Jojo Ali Yusuf menjadi cermin bagaimana kenakalan dan kemaksiatan masa lalu bukanlah penghalang manusia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini Jojo Ali Yusuf kerap menjadi rujukan ilmu agama bagi skena anak muda di sosial media. Bagaimana kisah hijrahnya Ustadz Jojo Ali Yusuf? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan ngambil hikmah lagi dari bintang tamu luar biasa kali ini. Kali ini adalah seorang dai yang dulunya pernah menempuh jalan gelap. Terus tahu-tahu viral di bulan Ramadan. Ada podcast beliau seputar agama yang cocok banget buat anak tongkrongan. Maka gimana kisahnya, kita langsung aja tanya beliau, Ustadz Muhammad Ali Yusuf, atau lebih sering dipanggilnya Ustadz Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, izin nanya-nanya nih, Ustadz. Silakan kok. Baik, bismillah. Pengen kenal lebih dalam bagaimana perjalanan hidupnya ya, Ustadz ya. Karena dapat info dulunya yang sempat ketangkep di penjara. Kalau boleh cerita kenapa itu, Ustadz? Masya Allah. Ya, kenakalan remaja lah kok ya pada umumnya masuk. Saya dulu pengedar narkoba kok. Ya, Di tahun berapa atau selama berapa lama tuh, Ustadz? Kurang lebih pokoknya 2 tahun terakhir sebelum saya ketangkep lah gitu. Pas tahun 2011 saya masuk penjara. 2011 tuh umur berarti 22 tahun. kan ya? Iya, betul. Masih kuliah saya kok. Sedang kuliah sambil? Iya. Oke. 22 tahun terus saya masuk penjara. Ketika itu Ada yang jepuin atau gimana, Ustadz? kagak, memang saya kan di sana tuh kan di salah satu daerah tuh yang memang pusatnya kok. Iya. Di Jakarta Barat itu. Ya memang intinya saya udah mentok banget lah gitu kan. Seperti sebelum-sebelum itu kan hati saya juga sudah bertanya-tanya gitu kok. Mau sampai kapan nih hidup kayak gini terus gitu kan. Sebenarnya tujuan hidup tuh buat apa sih gitu. Dari waktu masih ngedar juga udah nanyain kayak gitu sebetulnya? Udah dalam kok. hati aja tapi? Iya, makanya saya tahu perasaan orang-orang pemakai narkoba tuh yang kadang-kadang ketemu teman-teman doang biasanya kok happy-nya. Nah, kalau udah basian, kalau udah bangun pagi tuh pala pusing mikirin lagi. Ingat lagi. Iya. Jadi sebetulnya jadi kayak pelarian aja. Iya, betul. Bukan karena memang mereka pengen bandel, pengen jahat, atau pengen yang gimana-gimana, cuman ya untuk karena pemecah kebentuan yang nggak ada, jadi akhirnya nyari. Betul kok seperti itu. Akhirnya kena hukumannya berapa tahun waktu itu, Ustadz? 5 tahun kok waktu itu di Rutan Salemba. 5 tahun dijalani berarti sampai bebas 2000 kan saya karena pembebasan bersyarat, alhamdulillah berkelakuan baik selama di dalam. Termasuk saya juga jadi pengajar di program pesantren di dalam. Oh, di dalam gitu banyak Iya. ya kegiatan gitu ya? Banyak kok, dulu santri saya alhamdulillah ada 100 orang kurang lebih. Sesama yang ditangkap Iya, juga, sesama napi napi juga? begitu. Karena kan juga saya udah lama di sana gitu kan. Mm-mm. Karena rata-rata kalau bagi orang yang di penjara itu, kalau dengerin ustadz yang sama napi itu lebih kena kok. Karena kayak mereka tuh kadang-kadang bercanda nih, tidak ada ustadz gitu kan datang dari luar. Iya. Oh, ustadz suruh sabar, coba sini jadi napi katanya. Iya. Masih gitu kok. Cobain sini jadi napi. Nah, ini udah nyobain juga nih. Iya, makanya. Kan lebih masuk. Nah, makanya ketika saya diangkat jadi dewan guru, ngajar di dalam tuh, ya saya sampein juga bahwa nanti akan ada fase-fase kita doa, minta hukuman diperingan segala macem. Ternyata nggak sesuai keinginan. Tetap istiqomah, itu jalan terbaik dari Allah. Karena banyak kok. Udah mau deket sidang tuh, wah pakai tasbih ini, pakai peci, sampai padahal tasbih fungsinya bukan buat dikalungin. Iya, jadi pas ketemu hakim dia tuh pengen hakim tuh jadi iba sama dia sebenarnya gitu. Sampai pernah sih lihat hakimnya, kamu jangan air mata buaya kamu katanya. Yang jadi yang diharapnya udah makhluk nih. Iya, dipikirnya udah taubat, jadi hakimnya kesian gitu kan, pemikiran awalnya mereka gitu. Nah, dan rata-rata ketika keputusannya tuh istilah dalamnya mencong gitu kan, nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya ya udah nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah sholat lagi, ibadah lagi. Kurang lebih 60% yang kayak gitu. Gitu ya.
Nah, tapi Ustadz sendiri hijrahnya tuh karena apa, Ustadz? Saking benar-benar kapok ternyata di dalam penjara itu nggak enak, atau ada proses apa lagi nih yang dialami ini, Ustadz? Karena kan ketika saya ditangkap juga polisi sampai heran tuh kok, kayak kamu tuh udah pernah masuk penjara ya sebelumnya, kok tenang banget ketika ditangkap. Karena ketika ditangkap tuh saya seperti kayaknya udah nemu gitu. Apa ini ya jalan supaya saya bisa tahu hidup saya lebih baik lagi ke depannya gitu kok. Oh, jadi nggak yang Nggak menolak yang dulu, menolak, kenapa saya nggak. doang, teman saya kenapa nggak ditangkap? Nggak ada yang Nggak. marah-marah gitu. Saya tenang aja sampai bener-bener bingung polisinya. Kamu udah Oke. berapa kali masuk penjara katanya? Sampai setenang ini Iya, gitu ya. setenang ini. Nah, ketika di dalam itu saya melihat orang yang sholat, kan ruangan kotak nih kok, kayak gini Iya. kurang lebih. Ya kalau misalnya orang pada sholat, saya duduk di belakang dong, ya itu saya ngeliatin orang sholat. Belum mau ikut. Saya Atau belum ngeliatin diajak? baca Quran, belum tuh. Nah setelah itu baru saya tanya-tanya sama napi itu. Belajar Islam, terus dikasih buku yang panduan sholat yang warna ungu tuh. Wah, itu legend. Iya, Legend dikasih banget. itu nih belajar ini. Ya udah akhirnya saya belajar Islam di situ, terus ngikut orang sholat ya amannya dulu saya ya ikut sholat berjamaah aja. Jadi makmum ya. Belajar nggak tahu mau Al-Fatihah baca dulu. apa juga. Iya, ya udah penting ikut aja kan. Kalau sholat selalu berjamaah di dalam situ. Imamnya lupa rakaat ikut lupa. Iya, iya bener kamu. Jadi gitu. jadi awalnya bukan gara ketangkep ya, kayak udah kayak bener-bener oh justru ini adalah jalannya. Iya, Rasanya betul. kayak gitu. Dan terus begitu di dalam yang kayak orang kan nonton, nggak semua orang pernah ke penjara, San. Kalau ngelihat isi penjara tuh kadang dari isi film yang katanya banyak kayak kasta-kasta, lebih kayak ke yang datang biasanya digebugin atau dibully sama yang udah lama. Kayak gitu beneran ada nggak sih, San? Kayak begitu ada juga, tapi rata-rata sekarang umumnya mereka kan sudah punya blok masing-masing kok. Jadi mereka bisa ditempatin di blok masing-masing dan rata-rata mereka tuh suka main titipan-titipan gitulah. Kayak misalkan, oh itu orang kampungan gua tuh gitu, tuh orang Jangan lu daerah gua apa-apain. tuh, iya jangan lu apa-apain begitu. Rata-rata begitu. Tapi sempat juga saya di shock terapi juga kok waktu awal. Kan kita kan nggak boleh pakai sarung sama celana panjang kok, karena Iya. nanti bisa orang bunuh diri. Oh, buat ngegantung. Jadi pas pertama kali saya sholat pakai, tau gak sih kok boxer cowok Ya tuh Allah. yang di atas. Celana gemes. Iya, segitu kok. Saya sholat tuh pakai segitu. Jadi pas pertama kali pakai boxer segini kok, saya sama kepala kamar dibilang, lo kan di sini dalam penjara nggak diundang nih katanya gitu kan. Lo datang sendiri, ya udah lo ikutin aturan sini kayak gitu, baru dijelasin lah aturannya gitu-gitu kok. Nah, jadi nggak juga ya, nggak ada juga ya. Nggak Tapi juga. kecuali katanya emang yang paling parah kalau udah pelakuannya kayak pelecehan seksual ke anak-anak kecil, kayak gitu mah katanya pasti Habis hancur kok, itu mah di yang dalam. itu habis. Itu sering digebugin sampai wah parah banget lah, saya sering ngeliat pakai mata kepala saya sendiri gitu, disiram air panas yang baru mendidih, dikasih balsem yang panas segituannya gitu. Kerjain terus. Dikerjain kok habis. Alhamdulillah. Nah, pemirsa ini Masya Allah masih banyak hikmah lagi yang bisa kita ambil dari Ustaz Jojo. Untuk itu jangan kemana-mana, masih seru obrolannya. Tetap di selalu ada hikmah. Nantikan Ustaz Jojo. Siap, Nah lanjut. ketika di dalam penjara itu akhirnya saya ngeliat tuh orang-orang yang belajar sholat, terus pada ngaji baca Quran, terus bangun malam gitu kan, Tahajud. tersentuh saya tuh.